Assalamualaikum semuanya. Sebelum kita mulai menyelami cerita horor yang penuh ketegangan dan misteri ini, saya ingin meminta sesuatu yang sederhana dari kalian. Jangan lupa untuk tidak hanya subscribe channel ini. Tapi jika kalian menikmati konten yang ada, saya akan sangat berterima kasih jika kalian bisa menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi yang beragama Islam, atau menjawab salam sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Jangan lupa juga untuk memberi like pada video ini ya. Ingat, salam adalah doa yang sangat mustajab dengan kalian menjawab salam di kolom komentar. Kita sebenarnya saling mendoakan kebaikan satu sama lain yang tentu jauh lebih berharga daripada sekedar klik subscribe. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke ceritanya. Selamat menyimak. Di sebuah desa terpencil di tanah Jawa, di mana tradisi leluhur masih hidup dalam setiap hembusan angin dan setiap desir dedaunan, tersebarlah sebuah legenda yang telah lama mengusik nalar dan hati penduduknya. Di balik keheningan alam yang tampak damai, ada cerita yang tak pernah surut dari mulut ke mulut, mengenai sosok misterius bernama Om Hao. Konon, Om Hao pada masa mudanya hanyalah seorang pengembara sederhana yang mengembara dengan kaki telanjang menyusuri jalan tanah yang berliku, membawa mimpi dan harapan yang sederhana pula. Namun, suatu ketika, kehidupan yang biasa itu berubah drastis. Ia terjerumus ke dalam dunia pesugihan, sebuah ritual rahasia yang diyakini mampu mengantarkan seseorang kepada kekayaan berlimpah dengan imbalan yang tak terbayangkan. Ritual itu bukan sekadar upaya mendapatkan harta, melainkan sebuah perjanjian dengan kekuatan gaib yang menuntut pengorbanan jiwa dan waktu, serta mengikat nasib sang pelakunya pada takdir yang gelap dan penuh misteri. Kisah tentang pesugihan Om Hao mulai menyebar bak bisikan angin di kala senja, menggetarkan setiap jiwa yang mendengar. Masyarakat desa pun tak lepas dari pesona sekaligus kengerian cerita tersebut. Setiap sudut desa, mulai dari jalan setapak sempit yang membelah hamparan sawah hingga ke sudut-sudut rumah tua yang penuh kenangan, seolah menyimpan jejak kehadirannya. Orang-orang yang pernah melihat bayangan sama di malam hari atau mendengar suara lirih yang tak jelas, percaya bahwa itu adalah tanda kehadiran Om Hao yang masih menghantui, mengingatkan akan harga mahal yang harus dibayar demi kekayaan duniawi. Suasana pun menjadi semakin mencekam ketika malam merayap datang, di mana gelap menyelimuti dan setiap bayangan bisa jadi menyimpan rahasia gelap dari masa lalu sang pengembara. Legenda ini tidak hanya menggugah rasa penasaran, tetapi juga menyiratkan pesan mendalam tentang batas antara ambisi dan kearifan. Pesugihan yang dijalani Om Hao ternyata adalah gambaran nyata dari keinginan manusia untuk mendapatkan segala sesuatu dengan cara instan, tanpa menyadari bahwa setiap keberuntungan yang datang selalu memiliki sisi gelap yang mengintai. Dalam cerita itu, kekayaan bukan hanya diukur dari harta benda, melainkan dari harga yang harus dibayar dalam bentuk kehilangan nilai-nilai kemanusiaan dan keutuhan jiwa. Bayangan Om Hao menjadi simbol peringatan bahwa di balik setiap janji kemewahan terdapat risiko besar yang bisa menjerat siapa saja yang terlalu terbuai oleh iming-iming duniawi. Hingga hari ini, bisikan tentang Om Hao terus hidup di antara cerita-cerita yang diwariskan turun-temurun, mengingatkan setiap insan akan bahaya yang tersembunyi di balik keinginan untuk memiliki segala sesuatu dengan mudah dan cepat. Konon, pesugihan yang dilakukan oleh Om Hao bukanlah sekadar ritual biasa, melainkan sebuah perjanjian sakral yang melibatkan kekuatan gelap dari kedalaman alam gaib yang menyimpan rahasia purba. Dalam setiap detik yang terlewat, Om Hao dengan tekun menjalani serangkaian upacara penuh misteri, di mana ia menyerahkan bagian dari jiwanya sebagai harga untuk memperoleh harta karun batin yang tak ternilai. Ritual yang dilakukannya kerap kali berlangsung di tempat-tempat terpencil, di mana reruntuhan candi kuno dan hutan lebat menyembunyikan bisikan masa lalu. Malam-malam tanpa bintang, saat angin berdesir membawa aroma tanah basah dan dedaunan, menjadi saksi bisu saat ia mengucapkan mantra-mantra kuno yang seolah menghubungkan dunia nyata dengan alam gaib. Suara-suara lembut yang terdengar dari balik pepohonan dan getaran aneh di udara seolah mengisyaratkan kehadiran makhluk halus yang mengintai, siap mengambil bagian dalam perjanjian yang telah disepakati. Om Hao memilih lokasi dengan sangat teliti, mengikuti petunjuk yang datang melalui mimpi-mimpi mencekam dan bisikan samar para leluhur. Di sebuah altar sederhana yang didirikan dari batu-batu usang dan kayu kering, ia meletakkan benda-benda sakral, arang yang masih menyisakan bara, ramuan rempah yang harum menyengat,
dan tanah liat yang dipercaya menyimpan energi alam semesta. Setiap benda itu diberi tempat dan dihormati, seakan memiliki jiwa yang menuntut balasan. Proses ritual ini mengharuskan dirinya mengorbankan waktu yang tak terhitung. Setiap detik yang hilang merupakan pengorbanan kecil dari jiwanya yang terus bernegosiasi dengan kekuatan-kekuatan gelap. Walaupun banyak yang menganggapnya sebagai penipu atau pengkhianat nilai-nilai kemanusiaan, berbagai peristiwa aneh mulai mencuat. Di antara bisikan angin malam, terdengar kisah-kisah pilu tentang nasib malang yang menimpa mereka yang terlalu terobsesi dengan kekayaan instan, seolah kutukan alam gaib selalu menanti untuk menagih harga yang harus dibayar. Kekuatan gaib yang dipanggil oleh Om Hao tampak hidup dan seolah mengamati setiap gerak-geriknya. Setiap kali upacara dimulai, aroma rempah yang menyengat bercampur embun malam menciptakan atmosfer yang memikat sekaligus menakutkan. Kilatan cahaya sama dari lilin-lilin yang tersisa di altar seakan menjadi saksi bisu dari perjanjian tak terucapkan, mengingatkan bahwa ada entitas yang lebih besar menentukan nasibnya. Masyarakat yang mendengar cerita ini larut antara takjub dan ketakutan, menyadari bahwa kekayaan duniawi yang diperoleh dari ritual itu selalu datang dengan bayaran yang berat. Ada yang melaporkan bayangan hitam yang menyelinap di balik jendela pada malam hari. Ada pula yang merasakan getaran dingin di ruang hati, seolah alam gaib sedang menghitung setiap nafas yang terhembus. Begitulah, pesugihan Om Hao bukan hanya soal pencarian harta, melainkan sebuah peringatan abadi bahwa setiap perjanjian dengan kekuatan yang tak terlihat selalu membawa konsekuensi yang menghantui. Kisah ini terus menyebar, menumbuhkan rasa ingin tahu dan ketakutan sekaligus, mengajarkan bahwa di balik gemerlap kemewahan tersimpan harga yang jauh lebih tinggi daripada yang bisa dibayangkan oleh jiwa-jiwa yang tamak dan lupa akan nilai-nilai sejati kehidupan. Pada suatu malam yang pekat, ketika kabut tebal menyelimuti seluruh penjuru hutan dan bulan hanya tersamar di balik tirai awan, seorang pemuda bernama Jaka merasakan panggilan yang tak bisa ia abaikan. Selama bertahun-tahun, ia mendengar cerita-cerita tentang sosok misterius Om Hao dari para tetua dan penduduk desa, kisah yang selama ini dianggapnya hanya dongeng belaka, cerita pengantar tidur yang tak lebih dari rekaan imajinasi. Namun, malam itu berbeda. Rasa penasaran dan keinginan kuat untuk menguak kebenaran menggelora dalam dirinya. Dengan bekal tekad yang menguat meski langkahnya masih ragu, Jaka pun memutuskan untuk menyusuri jejak-jejak yang pernah ditinggalkan oleh Om Hao. Langkah demi langkah, ia menapaki jalan setapak yang sempit di antara pepohonan tua yang berdiri bak saksi bisu sejarah. Suara gemerisik dedaunan dan desir angin yang menyelinap di celah-celah ranting seolah berbisik rahasia masa lalu. Setiap tapak kakinya menggugah aroma tanah basah dan embun yang masih melekat, menciptakan atmosfer magis sekaligus mengandung nuansa misterius yang kian membuat bulu kuduknya merinding. Dalam keheningan malam, Jaka mulai mendapati tanda-tanda kecil yang tak bisa diabaikan. Bekas ukiran simbol-simbol aneh di permukaan batu, yang tampak dipahat dengan ketelitian sekaligus kekuatan gaib, dan sisa-sisa upacara yang tersisa, seperti lingkaran asap tipis yang perlahan menghilang di udara dingin. Setiap detail itu seolah mengisyaratkan bahwa di tempat inilah rahasia pesugihan Om Hao pernah dirajut dalam keheningan malam. Semakin jauh ia menyusuri hutan yang kian pekat, semakin terasa pula getaran misterius yang mengalun di udara. Seakan alam sendiri mencoba memberitahukan bahwa ia telah memasuki wilayah yang diselimuti keajaiban dan bahaya sekaligus. Jaka pun memberanikan diri untuk mencatat setiap penampakan. Ia menggambar ulang pola ukiran batu yang misterius, mencium aroma rempah yang tersisa dari upacara kuno, dan mendengarkan dengan seksama suara-suara lirih yang datang entah dari mana. Di tengah kegelapan, dengan sinar rembulan yang menembus celah dedaunan, ia merasa seolah berada di antara dua dunia. Dunia nyata yang familiar dan alam gaib yang penuh teka-teki. Rasa takut yang awalnya menggerogoti perlahan berubah menjadi semangat juang, seolah setiap langkahnya adalah perjuangan untuk menguak tirai rahasia yang telah lama tersembunyi. Meski tubuhnya mulai lelah dan jiwa diuji oleh keraguan yang datang silih berganti, tekad Jaka untuk mengungkap kebenaran tidak surut. Di setiap tikungan jalan, di setiap sudut hutan yang tampak sunyi,
Ia menemukan petunjuk-petunjuk kecil yang menyusun puzzle besar tentang keberadaan dan ritual pesugihan yang dilakukan Om Hao. Keterpaduan antara simbol-simbol kuno, aroma mistis, dan getaran halus di udara membentuk narasi yang semakin kompleks dan memikat. Dalam benaknya, kisah yang dulu hanya dianggap dongeng kini mulai menyatu dengan kenyataan yang semakin nyata, menyuarakan pesan bahwa di balik setiap keajaiban tersembunyi selalu risiko yang harus ditanggung. Dengan hati yang berdebar dan langkah yang mantap, Jaka menyadari bahwa pencariannya bukan hanya tentang menguak misteri seorang pria, melainkan tentang menyelami esensi terdalam dari budaya dan kepercayaan yang telah mengakar di tanah Jawa sejak zaman dahulu kala. Di tengah pencarian yang panjang dan penuh liku, Jaka mendapati kenyataan yang jauh lebih memutar daripada apa yang pernah ia bayangkan. Di sudut hutan yang gelap, di mana sinar rembulan tersaring tipis melalui celah dedaunan, ia menemukan bahwa pesugihan Om Hao tidak semata-mata tentang mengumpulkan kekayaan duniawi. Ternyata, di balik ritual-ritual yang memikat itu tersimpan perjalanan batin yang mendalam, sebuah pencarian identitas dan upaya penebusan dosa yang menyayat hati. Om Hao, sosok yang selama ini dipandang sebagai dalang kekayaan instan, sebenarnya pernah terjerumus dalam kegelapan masa lalu yang penuh derita. Ia pernah menjadi korban dari kekuatan jahat yang mengincar jiwa-jiwa murni, sehingga dalam keterpurukannya ia mencari jalan untuk menebus kesalahan yang telah menggerogoti jiwanya. Setiap mantra yang diucapkannya, setiap upacara yang dilaksanakannya, merupakan manifestasi dari keinginan untuk memperbaiki diri sekaligus menolak kutukan yang telah lama menghantui kehidupannya. Jaka menyusuri bekas jejak ritual itu dengan hati yang gemetar, menyaksikan sisa-sisa perjanjian gelap yang tersisa di batu-batu tua dan aroma rempah yang masih menguar meski telah lama terkubur oleh waktu. Di setiap sudut, ia menemukan simbol-simbol yang bercerita tentang perjuangan batin Om Hao, simbol yang seolah mengisahkan tentang penyesalan mendalam dan keinginan untuk mendapatkan pengampunan. Ia mulai memahami bahwa pesugihan itu, yang awalnya tampak sebagai jalan pintas menuju kekayaan, sesungguhnya adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Di satu sisi, terdapat pesona kemewahan yang menggiurkan, namun di sisi lain tersimpan kutukan yang perlahan merusak dan mengikat setiap jiwa yang terjerat dalam ambisinya. Setiap keberhasilan instan yang diperoleh ternyata membawa konsekuensi yang berat, menjerat pemiliknya dalam lingkaran kehancuran yang semakin sulit untuk dilepaskan. Dalam perjalanan merenung yang penuh getir, Jaka pun merasakan getirnya pertarungan batin yang dialami Om Hao. Ia menyaksikan bagaimana sosok itu, dengan segala keangkuhan yang tersisa, berusaha mencari kembali arti hidup yang hilang di tengah kilauan harta semu. Ritual-ritual yang dulu dijalankannya bukan lagi sekadar cara untuk mencapai kemakmuran, melainkan juga bentuk penyesalan yang ingin menghapus dosa-dosa masa lalu. Setiap langkah, setiap tarikan napas yang berat di malam itu, menyiratkan konflik antara hasrat duniawi dan keinginan tulus untuk berubah. Ironisnya, semakin banyak orang yang terjerat dalam janji kemewahan instan, semakin dalam pula jurang kutukan yang mengancam untuk menelan mereka. Pesugihan yang semula dianggap sebagai solusi atas segala kebutuhan duniawi, kini berubah menjadi jebakan yang mengikat, mengingatkan bahwa setiap pengorbanan yang dilakukan untuk mendapatkan harta harus diimbangi dengan harga yang tak terhingga. Di balik keheningan malam yang syarat dengan rahasia, Jaka akhirnya memahami bahwa penebusan sejati bukanlah sesuatu yang dapat diperoleh melalui perjanjian dengan kekuatan gaib. Ia menemukan bahwa jalan menuju pencerahan dan keselamatan jiwa terletak pada kesadaran diri, pengakuan atas kelemahan, dan keberanian untuk menghadapi masa lalu. Pesugihan Om Hao, yang semula tampak mempesona, kini baginya hanyalah cermin dari dualitas manusia, antara keinginan meraih duniawi dan kebutuhan untuk menemukan makna hidup yang hakiki. Disinilah, di tengah pertarungan antara kegelapan dan cahaya, tersimpan kebenaran bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan bahwa penebusan dosa adalah proses panjang yang memerlukan keberanian untuk mengakui kesalahan dan berbenah diri demi masa depan yang lebih bermakna. Pada akhirnya, Jaka menemukan bahwa inti dari perjalanan panjangnya terletak pada pesan mendalam yang tersimpan di balik kisah pesugihan Om Hao.
Setelah menelusuri jejak-jejak rahasia yang ditinggalkan oleh sosok yang pernah dianggap sebagai dalang kekayaan instan itu, Jaka menyadari bahwa pesan sebenarnya adalah panggilan untuk kembali kepada akar budaya dan nilai-nilai luhur yang telah mengakar di tanah Jawa sejak zaman nenek moyang. Ia pun mulai memahami bahwa kekayaan sejati tidak pernah datang dari perjanjian dengan kekuatan gaib atau ritual-ritual gelap yang memikat, melainkan lahir dari kearifan lokal, semangat persatuan, dan penghargaan mendalam terhadap tradisi leluhur yang telah membentuk identitas masyarakat. Nilai-nilai itu, menurut Jaka, merupakan sumber kekuatan yang tak ternilai, mampu menghadirkan kemakmuran batin yang jauh melampaui harta duniawi yang sesaat. Ketika niatnya untuk mengungkap kebenaran itu tersaji kepada masyarakat, ia segera menyadari bahwa rahasia pesugihan yang telah lama terpendam memiliki daya tarik yang sangat kuat, bukan karena kekayaan yang tampak gemerlap, melainkan karena kekuatan mistis yang berusaha menjaga keseimbangan antara dunia fana dan alam gaib. Dalam setiap bisikan angin yang berhembus di malam sunyi, seolah ada peringatan bahwa kekayaan instan yang diperoleh melalui cara-cara terlarang itu selalu datang dengan harga yang sangat mahal. Kekuatan-kekuatan misterius yang menjaga rahasia tersebut bangkit, menolak agar pesan kebenaran tentang nilai-nilai kemanusiaan dan kearifan lokal tenggelam dalam arus keserakahan modern. Dengan munculnya kekuatan itu, Jaka pun menghadapi tantangan berat yang tidak hanya menguji keberanian fisiknya, tetapi juga kekuatan jiwanya untuk tetap teguh pada prinsip dan keyakinannya. Tidak gentar oleh rintangan yang datang silih berganti, Jaka memilih untuk melangkah maju dengan tekad yang semakin membara. Ia menyadari bahwa tugasnya lebih dari sekadar mengungkap sebuah rahasia, melainkan memanggil setiap insan untuk merenungkan kembali arti sejati dari kekayaan dan kemakmuran. Dalam setiap kata yang ia sampaikan kepada kerumunan masyarakat, tersirat harapan agar setiap pendengar mampu melihat melampaui gemerlapnya harta duniawi dan kembali menghargai nilai-nilai persatuan, gotong royong, serta kearifan yang telah diwariskan oleh para leluhur. Ia meyakini bahwa hanya dengan bersatu dan saling menguatkan, masyarakat Jawa dapat mengukir masa depan yang lebih harmonis, bebas dari bayang-bayang keserakahan yang sering menyesatkan jalan hidup. Di balik segala tantangan dan kekuatan gelap yang mencoba menggagalkan misinya, Jaka menemukan kekuatan dalam kesederhanaan dan keaslian nilai-nilai budaya yang telah lama terlupakan. Ia percaya bahwa setiap individu memiliki potensi untuk meraih kekayaan sejati yang tidak pernah dapat diukur dengan materi, melainkan dengan kebijaksanaan, kejujuran, dan cinta kasih. Pesan dari legenda Om Hao, yang pada awalnya tampak sebagai kisah tentang perjanjian rahasia dengan kekuatan gaib, kini telah berkembang menjadi cermin yang memantulkan pertarungan abadi antara keserakahan dan kebenaran. Dalam keheningan hati dan semangat yang tak pernah padam, Jaka mengajak setiap insan untuk membuka mata dan mendengar panggilan jiwa, agar mereka tidak mudah terbuai oleh ilusi kemewahan instan, melainkan mampu menemukan kemakmuran yang hakiki melalui pelestarian nilai-nilai budaya dan semangat kebersamaan. Akhirnya, dengan langkah yang mantap dan hati yang tulus, Jaka menutup bab perjalanan hidupnya dengan pesan bahwa kebenaran dan kemakmuran sejati selalu terletak pada kesadaran untuk kembali kepada diri sendiri dan kepada akar tradisi yang telah mengukir sejarah peradaban. Ia menyerukan agar setiap generasi tidak melupakan warisan luhur para pendahulu, melainkan mengembangkannya sebagai pondasi untuk kehidupan yang lebih bermakna dan harmonis. Dengan demikian, legenda Om Hao yang dahulu diselimuti misteri dan kegelapan, kini berubah menjadi simbol peringatan dan inspirasi, sebuah cermin dari pertarungan abadi antara keinginan duniawi yang fana dan kekuatan batin yang sejati, yang mampu menerangi jalan menuju masa depan yang penuh harapan dan keadilan.